Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin hadirat jamaah Darus Syafa'ah Majlis Kuli Masnuan Sarohimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti malam kita masuk pada malam yang ke-27 ketika kita melaksanakan sholat tarawih sebagaimana yang didhawuhkan oleh Sayyidina Abi Thalib karramallahu wajhah, sebagaimana juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang ke-27, khaza yaumal qiyamah ala sirati kalbarki al-khatifi, yang artinya di malam yang ke-27 maka besok di hari kiamat kita orang-orang yang menjalankan ibadah puasa ke-27, menjalankan qiyamul lail atau sholat tarawih, maka melewati siratal mustaqim sebagaimana kilat yang menyambar, dalam arti secepat kilat. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan asbabun nuzul daripada malam Lailatul Qadar. Kemuliaan ibadah bulan suci Ramadan ini adalah di antaranya karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi satu di antaranya kemuliaan bulan suci Ramadan adalah karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, kemuliaan bulan suci Ramadan ini adalah datangnya atau turunnya yang namanya malam Lailatul Qadar. Banyak pendapat, banyak riwayat mengapa dikatakan Lailatul Qadar, malam kepastian, li'anna fiha takdirul umuri wal ahkami wal arzaki wal ajali wa ma yakunu fi tilka sanati ila misli hadil lailati minas salati al muqbilati.
yuqaddirullahu ta'ala dzalika fi biladihi wa ibadihi. Jadi kalau ke hadis di lain kita diterangkan bahwasanya umur, rezeki, nasib seseorang dicatat oleh Allah ketika bayi janin di dalam kandungan umur 4 bulan atau 120 hari. Maka Lailatul Qadar ini semua yang ada hubungannya dengan kepastian seseorang ini diperbarui pada malam Lailatul Qadar sampai 1 tahun yang akan datang. Dalam arti ketika kita istiqomah, ketika kita rutinitas dalam bulan suci Ramadan, rutinitas kebaikan, rutinitas ibadah, rutinitas mencari ilmu, bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, fa insyaallah kita semuanya dapat yang namanya Lailatul Qadar. Asal mulai awal bulan Ramadan niat kita baik, kita tidak pernah maksiat, semuanya dapat yang namanya Lailatul Qadar. Yang kita harapkan adalah ketika Lailatul Qadar perilaku kita, aktivitas kita adalah aktivitas yang baik, apalagi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tusallimul mudabbiratu daftarur rahmati wal adab ila Jibril alaihi salam. Kemudian daftar rahmat dan azabnya Allah ini diserahkan oleh malaikat Jibril untuk 1 tahun yang akan datang. Wa daftarun nabatali wal arzaki la Mikail. Kemudian daftar atau catatan tanaman-tanaman, rizki dan lain sebagainya. Rizki seseorang diperbarui pada malam Lailatul Qadar diserahkan kepada malaikat Mikail. Wa daftarul amtari warriyahi ila Israfil alaihissalam. Kemudian catatan atau daftar kapan turunnya hujan, berapa kali turunnya hujan, begitu juga terjadinya angin, gempa dan lain sebagainya. Ini diserahkan kepada malaikat Israfil. Wa daftaru qadir ruhi wal qidha'il ajal ila Israil. Kemudian catatan kapan ruh, kapan nyawa orang diserahkan, dicabut, diserahkan oleh malaikat kepada malaikat Israil. Yaitu apa? Semuanya itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Fiha yufraku kullu amrin hakimi. Dan semuanya diserahkan oleh Allah berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sangat bijaksana sekali. Ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu bimakna dhaik, bimana sempit. Karena apa? Karena di malam Lailatul Qadar itu tadiku tilkal ardu likasrotin nuzulil malaikat alaihissalam. Karena pada malam Lailatul Qadar itu bumi terasa sempit karena para malaikat pembawa rahmat, para malaikat pencatat amal, para malaikat yang ditugasi oleh Allah semuanya turun ke bumi akan membawa, mencatat dan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam arti sempit ini adalah bumi penuh dengan para malaikat. Oleh karena itu
ketika para malaikat turun di muka bumi, bertepatan amal kita baik. Ketika kita melakukan ibadah, ketika kita beramal soleh, maka tahun yang akan datang, setahun yang akan datang, insya Allah amal-amal kita baik, rezeki kita baik, umur kita baik, dalam arti semuanya penuh dengan keberkahan karena kita dapat yang namanya Lailatul Qadar. Hadirin jamaah Ulimas Nuansa rahimakumullah, diriwayatkan ketika Rasulullah bercerita hamba Allah yang bernama Sam'un al-Ghazi, dia berperang, dia jihad, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang lamanya adalah 1000 bulan, sama dengan 83 tahun lebih. Maka umat-umatnya Nabi, para sahabat Nabi sama kepingin, sama heboh, karena dirasa apa? Karena dirasa umatnya Kanjeng Nabi mayoritas umurnya itu tidak sampai 80, tapi ada hamba Allah yang umurnya 83, itu untuk berjuang semuanya, berjuang untuk amal baik, untuk amal ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Kanjeng Nabi kepingin, umatnya kepingin bisa beramal seperti Sam'un al-Ghazi, maka Allah menurunkan ayat lewat malaikat Jibril, menurunkan ayat atau surat Al-Qadar, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sam'un al-Ghazi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril. Sam'un al-Ghazi ini berperang melawan orang kafir alfa syahri, 1000 bulan, dan alat perangnya itu adalah lahyu jamalin, yaitu mulut atau tulang daripada mulut, kalau bahasa Jawanya itu uang unta. Dan alat perang tidak ada yang lain kecuali hanya tulang mulut daripada unta. Dan setiap kali Sam'un al-Ghazi memukulkan, menebaskan alat perangnya itu, maka qatla ma la yuhsa adaduhu, semua orang kafir yang diperangi oleh Sam'un al-Ghazi tidak terbatas berapa jumlahnya. Fa'idha atau sayakhruju min maudhi'il asnani ma'un adbun yashrabu. Dan ketika Sam'un al-Ghazi berperang, berjuang memerangi orang-orang kafir dalam keadaan haus, maka keluarlah air dari uang unta tadi. Dan ketika dia lapar, maka uang unta tadi ini setiap hari akan tumbuh beberapa tanaman-tanaman yang bisa langsung bisa dimakan. Ya mungkin kalau sekarang tiba-tiba tumbuh yang namanya tanaman anggur, tanaman pisang langsung bisa berbuah. Ya kalau sekarang itu ya seperti sulapan atau sihir, tapi itu bukan sihir. Itu karena kelebihan karomah daripada Sam'un al-Ghazi. Dan perilaku semacam itu dilakukan oleh Sam'un al-Ghazi
selama 1000 bulan, yaitu sama dengan 83 lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, orang-orang kafir sudah tidak dapat menandingi kedikdayaan, keampuhan dari Sam'un Al-Ghazi, maka faqalu limro'atihi, orang-orang kafir merayu istri daripada Sam'un Al-Ghazi, di mana istrinya itu adalah waya kafirotun, istrinya Sam'un Al-Ghazi ini adalah orang kafir. Bagaimana orang kafir ini memberikan hadiah kepada istrinya Sam'un Al-Ghazi, yaitu jikalau kamu bisa membunuh Sam'un Al-Ghazi, maka kamu akan saya beri hadiah yang begitu banyak. Malan kafirotan ingkotal zaujaka. Tapi istri Al-Ghazi mengatakan, analah aktius, saya tidak mampu untuk membunuhnya. Lalu orang kafir memberi sebuah tampar agar supaya diikatkan Sam'un Al-Ghazi ketika tidur, maka diikatlah Sam'un Al-Ghazi. Ketika bangun, Sam'un Al-Ghazi mengatakan, siapa yang merantai saya ini, siapa yang mengikat saya? Dengan sekali nafas, ikatan itu lepas, ikatan itu sama putus. Faqala man syaddani summa qalat kal ula. Kemudian orang kafir memberinya rantai. Kalau tali itu terbuat dari plastik atau dari serat-serat tumbuh-tumbuhan. Sekarang dikasih rantai. Ketika Sam'un Al-Ghazi tidur, dirantai oleh istrinya, dan ketika Sam'un Al-Ghazi bangun, maka Sam'un Al-Ghazi mengatakan, siapa yang merantai saya ini? Dengan sekali nafas, rantai-rantai itu terputus. Kemudian dijawab oleh istrinya, saya yang merantai kamu, tujuan saya adalah liujarribaka, saya ingin mencoba kamu kekuatannya itu sampai berapa. Kemudian Sam'un Al-Ghazi mengatakan, faqala ya imro'ati, wahai istriku, ana waliyun min awliyaillahi ta'ala, yaglibu alayya la yaglibu alayya syai'un min amri dunya ila sya'ri hadha. Wahai istriku, bila kamu ingin mengalahkan saya, ingin membunuh saya, kamu tidak mungkin bisa, karena saya ini adalah kekasihnya Allah. Siapapun apapun tidak bisa mengalahkan saya kecuali rambut saya ini. Nah, rambutnya Sam'un Al-Ghazi ini gondrong. Kana lahu sya'run tawilun. Maka ketika Sam'un Al-Ghazi ini tidur dan tadi istrinya mendengar bahwa yang melemahkan Sam'un Al-Ghazi, yang mengalahkan Sam'un Al-Ghazi adalah rambutnya yang panjang, maka ketika tidur istrinya memotong rambutnya tersebut, dan rambutnya itu jumlahnya ada 8 potong yang panjang-panjang itu, dan semuanya itu panjangnya itu sampai ke tanah. Kemudian istrinya mengikat kedua tangannya Sam'un Al-Ghazi dengan rambut sebanyak 4, dan yang satu, yang 2, kaki yang 2 diikat dengan rambut yang 4. Jadi jumlahnya 8. Fastaiqodo, maka ketika Sam'un Al-Ghazi bangun, faqala man syaddani, siapakah yang mengikat saya? Lalu dijawab oleh istrinya, ana syaddadu liujarribaka, saya yang mengikatmu wahai suamiku
Saya bertujuan hanya ingin mencoba sampai seberapa kekuatanmu. Fajadaba jadban syadidan walam yaktir walakut iha. Maka ketika ikatan kaki Samun Al-Ghazi, ikatan tangan Samun Al-Ghazi ini digerak-gerakkan, dilepaskan, ternyata tidak lepas. Begitu kuatnya, karena memang kelemahan Samun Al-Ghazi ini terletak pada rambut panjangnya tersebut. Lalu istrinya Samun Al-Ghazi memberikan kabar kepada orang-orang kafir bahwasanya Samun Al-Ghazi sudah terikat, tidak mampu apa-apa. Lalu datanglah orang-orang kafir berbondong-bondong ke rumahnya Samun Al-Ghazi. Lalu Samun Al-Ghazi berbondong-bondong diangkat, kemudian diikat oleh orang-orang kafir di sebuah tiang pancang. Kemudian orang-orang kafir memotong kedua telinga Samun Al-Ghazi, mencongkel kedua mata Samun Al-Ghazi, memotong kedua bibir Samun Al-Ghazi, begitu juga lisannya, lidahnya dipotong, kedua tangannya dipotong, kedua kakinya dipotong. Dan semuanya itu dilakukan di tiang rumah. Lalu Allah memberi wahyu kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Samun Al-Ghazi, ayyu syai'in turidu bihim asna'u. Wahai Samun Al-Ghazi, ini termasuk wali-walinya Allah. Apa yang kamu inginkan untuk berbuat sesuatu kepada orang kafir, maka akan saya lakukan. Samun Al-Ghazi menjawab, uridu antuk tiani minal kuwah. Saya ingin kekuatanku kembali. Maka tiang rumah ini akan saya gerak-gerakkan. Maka dikembalikanlah kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Samun Al-Ghazi menggerakkan tubuhnya, maka runtuhlah semua genteng-genteng rumah dan orang-orang kafir semuanya mati. Begitu juga istrinya. Fa'anjallahu ta'ala minhum waradallahu alaihi jama'adhi. Kemudian Allah menyelamatkan Samun Al-Ghazi, belum sampai dibunuh, hanya dipotong telinganya, kakinya, tangannya, dan lain sebagainya. Lalu Allah mengembalikan semua seluruh anggota tubuhnya yang tadi dipotong-potong oleh orang-orang kafir. Fabada dzalika. Maka setelah itu Samun Al-Ghazi menyembah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, berjuang di dalam Allah selama 1000 bulan. Setiap hari, siang hari dia puasa, di malam harinya dia itu senantiasa sholat, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama 1000 tahun, 1000 bulan, fadroba bisayfi fi sabilillah. Samun Al-Ghazi berjuang memerangi orang-orang kafir yang merintangi berjuang menegakkan agama Allah. Mendengar penjelasan Kanjeng Nabi seperti itu, cerita Nabi seperti itu, fabaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtiyaqan lidzalika. Para sahabat-sahabat Nabi menangis karena ingin beramal seperti Samun Al-Ghazi, di mana seluruh umurnya diperjuangkan demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan umumnya umatnya Kanjeng Nabi ini umurnya itu antara 60 sampai 70. Faqalu ya Rasulullah hal tadri sawabahu. Faqala alaihi salatu wassalam la adri.
Ya Rasulullah, apakah panjenengan tahu seberapa pahalanya sampun al-ghazi? Rasulullah menjawab, saya tidak tahu. Fa'anzalallahu Jibril, lalu malaikat Jibril diturunkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyampaikan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr wa qala ya Muhammad a'taitika wa ummata lailatul qadri wal ibadatu fiha afdalu min ibadati sab'ina alfiya syahrin. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, engkau saya beri juga umatku yang namanya Lailatul Qadar. Ini malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah. Di mana ketika hambamu, di mana ketika kamu beribadah tepat malam Lailatul Qadar, itu lebih utama, pahalanya lebih utama dibandingkan ibadah sebanyak 1070.000 bulan. Sab'ina alfi syahrin, 70.000 bulan. Lebih banyak ini. Oleh karena itu, bagaimana agar kita semuanya itu mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak lain adalah dari awal bulan Ramadan kita senantiasa istiqomah, taat, berbuat baik tanpa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan qala Allah taala ya Muhammadu rak'atani fi lailatul qadri khairun laka wa li ummatika min durbi sayfi alfa syahrin di zamani Bani Israel, di mana Allah berfirman, wahai Muhammad, sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu lebih baik bagimu dan juga umat-umatmu daripada perang di jalan Allah, mengangkat senjata daripada 1000 bulan ketika zaman Bani Israel. Hadirin jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah, semoga sekelumit cerita Samun Al-Ghazi ini menjadikan kita inspirasi agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun ketaatan kita kepada Allah, pasti kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.